dinamai berdasarkan dewa pembawa pesan Romawi yang lincah. Merkurius adalah planet tercepat di tata surya, bergerak dengan kecepatan sekitar 45 km per detik dan menyelesaikan setiap orbit mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari waktu bumi. Merkurius juga merupakan planet terkecil di tata surya dengan lebar hanya 4.800 km di ekuatornya, yang dimana ukurannya hanya sedikit lebih besar daripada satelit bumi, yaitu bulan. Sebagai planet terdekat dengan matahari, Merkurius berpacu mengelilinginya dalam rata-rata jarak 36 juta mil. Namun, orbitnya bukanlah lingkaran yang stabil. Dalam satu putaran, ia akan menyentuh titik terdekatnya, hanya 29 juta mil, dan kemudian menarik diri hingga 43 juta mil. Karena kedekatannya dan orbit elipsnya, Merkurius adalah dunia dengan kontras ekstrim. Sisi yang menghadap matahari bisa mencapai 430 derajat Celcius, sementara sisi gelapnya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Planet ini memang dijuluki sebagai planet terkecil di tata surya ini, tetapi planet ini begitu sangat mengerikan dan berbahaya. Karena Merkurius sangat kecil dan sangat dekat dengan matahari, ia menjadi planet yang paling sulit dipahami dari 5 planet yang terlihat dengan mata telanjang. Hal ini terjadi karena ukurannya yang sangat kecil dan letaknya yang begitu dekat dengan matahari, sehingga cahayanya sering terhalang atau tenggelam dalam sinar terang matahari, sehingga membuatnya hanya bisa terlihat samar-samar saat waktu fajar atau senja. Namun, ada momen langka yang disebut transit Merkurius, terjadi sekitar 13 kali dalam 100 tahun, di mana planet ini melintas tepat di antara bumi dan matahari, sehingga memungkinkan kita melihatnya sebagai titik hitam kecil yang bergerak melintasi piringan matahari. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang mengamati langit telah memperhatikan bahwa planet-planet yang diamati dengan mata telanjang terkadang tampak bergerak mundur, bergeser sejenak dari gerakan ke timur yang biasa, menjadi lintasan ke barat melintasi langit. Gerakan retrograde ini adalah ilusi yang tercipta ketika satu planet bergerak lebih cepat dalam orbitnya daripada planet lain, sehingga ia mengejar dan melewati planet yang lebih lambat. Bagi pengamat di bumi, Merkurius mengalami retrograde sekitar 3 hingga 4 kali setahun. Jika kita dapat mengamati langit dari permukaan Merkurius, terkadang kita akan menyaksikan pemandangan langka matahari yang sedang bergerak mundur. Saat Merkurius berada pada jarak terdekatnya dengan bintang kita yang membara, kecepatan orbitnya melebihi laju rotasinya pada porosnya. Artinya, seseorang yang berdiri di Merkurius akan menyaksikan matahari mulai terbit, lalu terbenam sebentar, lalu terbit kembali, semuanya dalam satu hari. Seperti planet-planet lain di tata surya, Merkurius lahir sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, berkondensasi dari pusaran cincin debu dan gas sisa pembentukan matahari. Merkurius menjadi apa yang dikenal sebagai planet terestrial, dengan inti logam padat, mantel berbatu, dan kerak padat. Namun, planet kecil ini mendingin dengan sangat cepat, menyusut cukup banyak dalam 1 miliar tahun pertama untuk mencegah magma keluar melalui kerak luar dan mengakhiri aktivitas geologis seperti vulkanisme di permukaan. Meskipun dekat dengan bintang matahari kita, Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya. Tanpa atmosfer yang memerangkap panas, suhu permukaan Merkurius dapat berfluktuasi dari 800 derajat Fahrenheit di siang hari hingga minus 290 derajat Fahrenheit di malam hari. Merkurius bahkan mungkin memiliki cadangan es yang tersimpan jauh di dalam kawah-kawah yang selalu terlindungi bayangan di kutubnya. Sebaliknya, permukaan Venus yang berkabut berada pada suhu 880 derajat Fahrenheit yang terik sepanjang tahun, menjadikannya planet terpanas di tata surya ini.
Karena Merkurius tidak punya atmosfer, jadi tidak ada yang melindungi permukaannya. Hal ini menyebabkan meteor yang datang langsung menghantam tanpa terbakar habis. Maka dari itu, ketika dilihat melalui teleskop dan pesawat ruang angkasa, Merkurius tampak seperti dunia yang babak belur, ditutupi cekungan yang tumpang tindih, tebing yang menjulang tinggi, dan terkadang dataran yang halus. Bahkan ada garis-garis terang yang disebut sinar kawah, jejak puing reflektif dari hantaman meteor. Salah satu bekas luka terbesarnya adalah cekungan Kaloris, kawah raksasa selebar sekitar 1.500 km yang terbentuk di masa lalu. Sebagai planet yang sederhana, Merkurius juga tidak punya cincin maupun bulan, dan medan magnetnya pun relatif lemah. Mariner 10 milik NASA adalah wahana antariksa pertama yang mengunjungi Merkurius, melakukan serangkaian 3 penerbangan lintas pada tahun 1974 dan 1975. Selama misi ini, Mariner 10 memotret sekitar 45% permukaan planet tersebut. Sebuah misi NASA bernama Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging Messenger menjadi wahana pertama yang mengorbit Merkurius pada Maret 2011. Wahana ini menyelidiki komposisi planet, struktur intinya, dan medan magnetnya, serta menangkap citra global permukaannya dalam berbagai panjang gelombang. Karena hanya terbang lintas, ia tidak bisa mengamati seluruh permukaan dan hanya melihat sisi planet yang disinari matahari pada waktu tertentu. Wahana ini menyelidiki komposisi planet, struktur intinya, dan medan magnetnya, serta menangkap citra global permukaannya dalam berbagai panjang gelombang. Misi ini berakhir dengan rencana pendaratan di permukaan Merkurius pada April 2015. Pada tahun 2018, Badan Antariksa Eropa akan meluncurkan misi Bepi Colombo, yang akan menggunakan 2 pengorbit untuk mempelajari lebih lanjut bagian dalam dan luar planet terdalam. Misi ini membawa 2 pengorbit yang akan bekerja secara terpisah dan serentak. Pertama, fokus pada pemetaan permukaan dan komposisi internal planet. Kedua, fokus pada lingkungan luar planet, khususnya mempelajari magnetosfer, medan magnet, dan plasma di sekitar Merkurius. Dengan 2 wahana, ilmuwan berharap bisa mendapatkan data paling detail mengenai evolusi Merkurius, komposisi, serta misteri terbesarnya, yaitu mengapa suhunya melonjak drastis di lapisan luarnya atau korona, dan bagaimana medan magnetnya tercipta. Menurut riset terbaru, Merkurius memiliki komposisi yang aneh, di mana kemungkinan besar inti Merkurius adalah cair. Selain itu, Merkurius diselimuti mantel setebal 600 km dan lapisan terluar atau kerak yang lebih tipis, yaitu sekitar 100–200 km. Permukaan Merkurius mempunyai banyak perbukitan yang kurus, beberapa mencapai ratusan kilometer panjangnya. Diduga, perbukitan ini terbentuk karena inti dan mantel Merkurius mendingin dan menciut pada saat kerak sudah membatu. Merkurius juga mengandung besi lebih banyak dari planet lainnya di tata surya, dan beberapa teori telah diajukan untuk menjelaskannya. Teori yang paling luas dan diterima adalah bahwa Merkurius pada awalnya mempunyai perbandingan logam silikat mirip dengan meteor kondrit umumnya, dan mempunyai massa sekitar 2,25 kali massanya yang sekarang. Tetapi, yang membuat Merkurius unik adalah kandungan besinya yang luar biasa banyak dibandingkan planet lain di tata surya. Teori yang paling umum menjelaskan ini adalah bahwa dulu kala ukurannya jauh lebih besar. Namun pada awal sejarah tata surya, Merkurius tertabrak oleh sebuah planetesimal berukuran sekitar 1/6 dari massanya. Benturan tersebut telah melepaskan sebagian besar dari kerak dan mantel asli Merkurius dan meninggalkan intinya. Proses yang sama juga telah diajukan untuk menjelaskan penciptaan dari bulan.
Teori yang lain menyatakan bahwa Merkurius mungkin telah terbentuk dari nebula matahari sebelum energi keluaran matahari telah stabil. Merkurius pada awalnya mempunyai 2 kali dari masanya yang sekarang, namun dengan mengambangnya proto-matahari, suhu di sekitar Merkurius dapat mencapai sekitar 2500 sampai 3500 Kelvin, dan mungkin puncaknya mencapai 10.000 Kelvin atau 9.726,85 derajat Celcius. Sebagian besar permukaan Merkurius akan menguap pada temperatur seperti itu, membuat sebuah atmosfer uap batu yang mungkin tertiup oleh angin surya. Sementara itu, orang-orang di sebagian besar dunia akan memiliki peluang bagus untuk melihat Merkurius ketika planet ini transit di depan matahari, seperti yang telah terjadi pada 9 Mei 2016. Inilah mengapa Merkurius dijuluki sebagai planet kecil yang sangat berbahaya dan mengerikan. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.